Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Marta Mariana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Pendidikan dengan membuat artikel berjudul Strategi Efektif untuk Menekan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Partisipasi Belajar Siswa. Latar belakang masalah. Yang pertama, mengapa pendidikan menjadi elemen penting dalam pembangunan manusia dan sosial, namun angka putus sekolah di Indonesia masih tinggi. Yang kedua, apa saja faktor utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu. Yang ketiga, ada apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah seperti program Indonesia Pintar atau bisa disebut juga PIP. Yang keempat, bagaimana program inovatif seperti Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat atau SIPBM dan program layanan tak boleh berhenti sekolah atau Poltabes membantu mengatasi masalah sekolah. Yang kelima, apa potensi dan harapan dari penerapan pendekatan berbasis data dan kolaborasi multi pihak dalam meningkatkan partisipasi belajar siswa di Indonesia? Tujuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia, khususnya di wilayah masyarakat kurang mampu. 2. Mengevaluasi efektivitas program inovatif seperti Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat atau SIPBM dan program layanan tak boleh berhenti sekolah Poltabes dalam menekan angka putus sekolah. Yang ketiga, merumuskan strategi kolaboratif berbasis data yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa. Yang keempat, menganalisis peran keterlibatan orang tua dan infrastruktur pendidikan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian studi literatur dan waktu penelitian yang digunakan adalah 2025. Subjek penelitian yaitu tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian untuk menjawab bagian rumusan masalah. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal, laporan program, dan data statistik terkait SIPBM di Brebes dan Poltabes di Palembang. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Instrumen penelitian mengeksplorasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah serta strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi belajar siswa. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis yang deskriptif, artikel ini mengkaji program-program inovatif seperti Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat atau bisa disebut SIPBM dan program layanan tak boleh berhenti sekolah atau Poltabes. Penelitian ini juga melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam mengenai implementasi program pendidikan di Indonesia. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi.
Kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dalam upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi belajar siswa. Yang pertama, bisa menggunakan peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, keterlibatan orang tua, kualitas program pendidikan, dan efektivitas program sependukungan infrastruktur dan kolaborasi multi pihak. Ada beberapa faktor penyebab putus sekolah. Yang pertama, rendahnya keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua juga mempengaruhi anak-anak untuk semangat belajar di sekolah. Dan yang kedua, masalah sosial ekonomi. Banyak sekali di Indonesia yang mengalami masalah sosial ekonomi, terutama pada kalangan menengah ke bawah. Mereka sebenarnya ingin sekolah, namun tidak ada biaya untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk putus sekolah dan sudah sampai di situ saja. Program inovatif mengatasi masalah putus sekolah. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas dua program pendidikan inovatif untuk mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia. Yang pertama, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat atau SIPBM yang diterapkan di Kabupaten Brebes berhasil mengurangi jumlah anak-anak di sekolah dengan memanfaatkan data partisipatif untuk pengambilan keputusan yang tepat. Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-profit, menciptakan solusi yang holistik. Di sisi lain juga ada program layanan tak boleh berhenti sekolah atau Poltabes di Kota Palembang menyediakan akses pendidikan inklusif bagi anak jalanan dan putus sekolah melalui sekolah filial. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang terbatas dan sosial yang kurang, kedua program menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan dukungan publik dalam meningkatkan partisipasi dalam belajar siswa. Adapun strategi mengatasi masalah putus sekolah. Rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama, melalui penguatan peran orang tua. Sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan emosional dan finansial bagi anak-anak dalam pendidikan. Kedua, pemanfaatan teknologi. Pada pemanfaatan teknologi ini harus dioptimalkan untuk memperluas akses pendidikan seperti melalui platform pembelajaran daring dan aplikasi edukasi. Yang ketiga, ada implementasi program inklusif. Harus diperluas agar semua anak, termasuk yang berasal dari latar belakang kurang mampu atau menengah ke bawah, dapat menikmati pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, ada kolaborasi multi pihak antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat mengatasi hambatan sistemik dalam pendidikan. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan dan partisipasi belajar siswa meningkat secara signifikan. Kesimpulan dan saran. Masalah putus sekolah di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu, memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang terintegrasi. Program-program inovatif seperti Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat atau SIPBM dan program layanan tak boleh berhenti sekolah atau Poltabes telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi angka putus sekolah melalui kolaborasi multi pihak dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, tantangan seperti ini, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya sosialisasi masih menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, penguatan peran orang tua, pemanfaatan teknologi, dan pengimplementasian program inklusif harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan partisipasi belajar siswa dapat meningkat secara signifikan sehingga menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.